Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pendengar sekalian, netizen dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bertatap maya, menjalin tali silaturahmi dalam acara Bincang Pertanian yang merupakan acara yang diselenggarakan oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah Jalan Cagak atau PCM Jalan Cagak Kabupaten Subang. Dan acara ini merupakan acara rutin ya, tiap pekan kita gelar tentunya dengan berbagai tema yang menarik dan juga sedang hangat di masyarakat. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir seorang praktisi hidroponik, juga beliau dikenal sebagai duta marketer yang handal, dan pada kali ini beliau akan menyampaikan materi dengan tema membangun ketahanan pangan melalui pertanian modern ya. Tentunya tema ini diambil banyak alasan, tetapi juga melihat fenomena yang ada di mana lahan pertanian yang saat ini ada itu semakin sedikit ya. Tentunya juga ini bukan semata-mata dikarenakan tumbuhnya industri, tetapi juga memang menurunnya minat masyarakat terhadap dunia pertanian. Nah, baiklah Kang Brian, sebagai awalan ya, kira-kira menurut pandangan Kang Brian nih, apakah Indonesia ya masih layak disebut sebagai negara agraris melihat kondisi hari ini ya, di mana lahan pertanian yang semakin menyempit, kemudian ya tentunya sebagai akibat dari alih fungsi lahan ya, dan juga di mana impor pangan juga masih menjadi sebuah peristiwa atau fenomena yang sebetulnya tidak kita inginkan, terutama oleh kalangan petani. Maka Kang Brian dipersilakan. Menurut saya sih, suara saya masih jelas ya. Jelas, jelas, bagus, jelas. Menurut saya secara geografis Indonesia masih sangat ya sangat sangat bisa disebut negara agraris gitu. Selama apa namanya sisi ininya sisi keinginannya dari negara kita gitu kan, menginginkan hal ini terjadi gitu kan. Menginginkan kita masih menginginkan menjadi negara agraris gitu. Tapi ketika kita dengan kondisi saat ini gitu kan, yang memang akan didiamkan saja seperti ini gitu kan, menurut saya agak jadi gimana gitu. Soalnya ada banyak hal yang harusnya kita disebut negara agraris tapi masih impor pangan. Ini sesuatu yang menurut saya sih agak keterlaluan gitu sebenarnya. Sementara ya dari sisi geografis kita negara yang sangat subur gitu kan. Nggak mungkin kekurangan pangan tuh sebenarnya sesuatu yang nggak mungkin gitu kan. Seperti itu, Pak. Iya, ya, betul ya. Jadi memang kalau dilihat dari secara geografis kita masih sangat layak ya disebut sebagai negara Iya, agraris. Tapi dalam hal motivasi mungkin dan ikhtiar mempertahankan predikat itu mungkin belum maksimal ya, atau belum sesuai belum harapan. maksimal betul. Nah, kira-kira menurut Kang Brian, berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman selama ini di lapangan, apa sih yang menjadi kendala para petani dalam menjalankan aktivitasnya di bidang pertanian gitu, sehingga mereka istilahnya kurang, tanda petik, kurang bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya. Padahal ini kan sebenarnya pangan ini menjadi sebuah ujung tombak ya bagi kemajuan bangsa, salah satu ujung tombak. Betul, 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 Pak. Kalau menurut saya sih di kita di Indonesia itu secara sarana dan prasarana ya itu udah sangat memadai, Pak. Misalnya untuk irigasi kita saat ini pengairan hampir apa namanya sepanjang tahun ada air gitu di beberapa tempat ya, untuk daerah-daerah yang memang seperti Subang gitu, daerah-daerah pertanian gitu kan. Itu secara secara apa itunya masih sangat-sangat layak gitu kan. Tapi dari sisi seperti kita kan butuh, selain butuh sarana ya, sarana dan prasarana tadi,
juga butuh yang namanya kayak pupuk, Pak. Pupuk-pupuk ini harganya luar biasa, ngeri banget gitu kan. Harga-harga pupuk gitu kan. Terus dari sisi apa namanya penunjangnya gitu kan, kayak apa? Kalau dari sisi pertanian modern seperti kita dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand itu sangat jauh, Pak. Keberpihakan pemerintah terhadap pertanian gitu kan. Di Malaysia yang namanya plastik mulsa ya, yang untuk pertanian ya, itu sangat murah, Pak, di Malaysia itu. Bisa jauh banget dengan Indonesia gitu. Ya seperti harga-harga sarana dan prasarana yang lainnya gitu. Padahal dari sisi apa sarana penunjang ya, sisi sarana yang lainnya seperti irigasi dan sebagainya udah sangat bagus Indonesia itu gitu kan. Cuma tadi pupuk dan sebagainya, jadi kadang-kadang antara hasil dengan modal itu kadang nggak berimbang gitu kan, karena tadi terlalu mahal pupuk. Terus dari sisi berikutnya, dari sisi pas agak tersendat, Pak. Ya, boleh. Udah masuk lagi ya. Jadi ternyata memang kendalanya Oke. itu pupuk ya. Jadi pupuk itu kadang kalau tidak Pupuk langka lumayan tinggi, sehingga mungkin tidak berimbang harganya tinggi. antara dengan hasil yang diperoleh oleh para petani, mungkin seperti itu Kang ya. Karena dari Betul, Pak. segi apa struktur sarana kita sebenarnya sudah sangat memadai. Sudah. Nah, kebetulan menurut Kang Rian ini kan sekarang ada sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka itu enggan untuk terjun ke bidang pertanian ya. Bahkan di banyak daerah, khususnya di desa itu, ketika anak-anak muda itu dapat warisan berupa lahan dari orang tuanya itu kebanyakan bukan digarap sendiri, tetapi malah disewakan ke orang lain ataupun bahkan dijual ke orang lain. Nah, mereka lebih memilih terjun di bidang industri ataupun bidang-bidang lainnya. Nah, kira-kira ini penyebabnya seperti apa, Kang, dan solusinya seperti apa? Yang pertama memang dari sisi motivasi anak muda sendiri gitu kan, karena melihat tadi hasilnya dari kita kayaknya tidak begitu menguntungkan gitu kan. Bahkan jika dibanding dengan harus kerja gitu kan, masih mending jadi buruh pabrik. Masih sangat menguntungkan. Kita menjadi petani itu masih masih luar biasa gitu kan. Kalau kebanyakan memang di kita itu kan petani-petani penggarap ya, petani kecil yang lahan-lahannya juga lahan-lahan kecil gitu kan. Sementara kalau lahan-lahan besar sih saya rasa masih sangat menggiurkan, Pak, gitu kan. Apa namanya? Kayak di daerah-daerah kita di Pantura, di Subang gitu. Itu pemilik lahan itu gila-gilaan hartanya gitu kan. Karena ya cuma dihitung jari aja yang punya gitu. Pak Haji Anu punya berapa puluh hektar, Pak Haji Anu punya berapa puluh hektar, sisanya ya hanya penggarap saja gitu kan. Nah, yang enggan menjadi terjun ke dunia pertanian adalah para penggarap itu sebenarnya, bukan dari para petani yang beneran gitu, Pak. Tapi sebenarnya kalau apa sih, ada upaya dari kita ya, dari pemerintah, dari komunitas misalnya, untuk
mengupayakan tentang dunia pertanian modern misalnya, itu masih sangat bisa diupayakan Pak, karena dunia pertanian itu walau bagaimanapun juga kita butuh makan gitu kan. Hasil dari makan itu hasil dari pertanian gitu kan. Itu kebutuhannya artinya kebutuhan yang sangat tinggi Pak gitu kan. Nggak mungkin, istilahnya nggak mungkin nggak ke ini apa, nggak ke tertampung gitu si hasil itu gitu. Cuma sekarang tinggal bagaimana caranya aja. Misalnya kalau kita punya lahan kecil, misalnya cuma 10 meter kali 10 meter, tapi misalnya satu kelurahan kita apa namanya saling terhubung, misalnya punya komunitas, kita nanam produk yang sama gitu kan, kita pasarkan bersama gitu kan, artinya masih sangat bisa disiasati. Misalnya kita bikin koperasi lah gitu kan, koperasi misalnya kita nanam saat ini nanam cabai yuk gitu kan, maka bisa jadi kita menjadi supplier cabai gitu kan, padahal lahan-lahan kita mungkin lahan-lahan kecil yang cuma 10 meter kali 10 meter gitu, satu orang gitu kan, tapi ketika dikelola bersama gitu kan, itu bisa menjadi sesuatu juga Pak gitu kan. Menurut saya sih sangat-sangat kalau versi saya ya, melihat dunia pertanian masih sangat-sangat menjanjikan Pak gitu kan. Cuma memang ini menjadi kendala tadi ketika ada paradigma juga gitu kan, bahwa udahlah saya mah nggak mau jadi petani gitu kan, kotor-kotoran gitu kan. Padahal sekarang dengan pertanian modern, petani nggak harus kotor-kotoran lagi kok gitu kan. Apa namanya ya, kita bisa kok jadi petani yang gaul tetap gitu kan, kita tetap petani yang modern, petani yang bersih gitu kan, nggak harus bebelokan di sawah gitu kan. Meskipun ya kalau menurut saya kenapa nggak, kalaupun di sawah kalau hasilnya menggiurkan juga sesuatu juga sih sebenarnya gitu kan. Yang penting cuan Kang ya, kalau bahasa anak muda sekarang gitu. Cuan gitu. Betul Pak, yang penting cuan gitu sebenarnya. Ya. Nah sekarang Kang Brian nih, menurut Kang Brian kan ada sebuah fenomena tadi ya, sebagaimana saya sampaikan, alih fungsi lahan ya, pertanian menjadi industri, menjadi pemukiman dan sebagainya. Nah kira-kira apakah memang ada dampak yang perlu dikhawatirkan tidak ke depannya gitu, ketika alih fungsi lahan ini jadi kita mah yang penting mah kalau cuman pangan mah bisa impor misalkan, nah itu ke depannya seperti apa gitu? Apakah ada dampak yang perlu dikhawatirkan? Kalau menurut saya sih sangat mengkhawatirkan Pak, kalau sementara pangan itu, kedaulatan pangan itu harus menjadi nomor utama Pak. Kita tidak daulat pangan gitu, kita akan tertindas gitu. Kita nggak bisa disemena-menakan sama bangsa lain gitu kan. Makanya kedaulatan pangan itu sudah harus mutlak menjadi milik bangsa kita gitu kan. Nggak boleh kita yang namanya impor, nggak sebenarnya, dan tidak layak Indonesia impor pangan itu sangat tidak layak, karena kita tadi punya lahan yang sangat subur gitu kan, punya manusia sumber daya manusia yang juga sangat luar biasa cerdas Pak gitu kan. Contoh mungkin salah satunya kita yang kita impor garam, sementara kita adalah bangsa dengan dengan panjang pantai terpanjang di dunia gitu kan. Kita harus impor garam. Ini menjadi sesuatu yang sangat menurut saya sih keterlaluan gitu kan, sangat keterlaluan gitu kan. Ya ada alasannya, mungkin mereka ini kita garamnya kurang apa nggak ada di Indonesia dengan jutaan manusia ini gitu kan, yang bisa memproduksi garam, merubah cara bertani garam menjadi punya garam dengan kualitas yang bagus. Saya yakin ada Pak, dan saya sudah ngobrol sebenarnya sama beberapa petani garam gitu kan, ini garam saya dengan kualitas ini loh gitu kan, dengan teknologi ini loh gitu kan, itu bisa gitu kan. Artinya memang harusnya ada upaya, bukan hanya dari kitanya sendiri sebagai petaninya gitu kan, harus ada upaya juga dari pemerintah gitu kan. Ini nggak bisa satu pihak aja yang terlibat gitu kan, ini harus semuanya terlibat ya. Jangan sampai Indonesia cuma
jadi sarang apa ya, cari cuan aja gitu kan. Bangsa Indonesianya sendiri gitu kan, yang memang udahlah yang penting mah impor, yang penting saya kebagian gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Dan juga kayak ya beras juga kita nggak layak, kita apa namanya, impor beras itu nggak layak gitu. Dulu kita ekspor beras kemana-mana. Malaysia belajar bertani dari kita gitu kan. Sekarang luar biasa gitu kan. Tuh menurut saya selama sebenarnya kita harusnya mampu untuk berdaulat pangan. Terus juga mungkin dari sisi seperti apa yang lainnya, kedelai, apakah kedelai kita tidak layak untuk dibikin tempe gitu? Sebenarnya kan kedelai harus impor kita kan untuk kualitas kedelai kualitas bagus itu. Saya pernah ngobrol juga dengan beberapa pakar pangan ya Pak. Kita bisa kok gitu dengan menggunakan kedelai, ada jenis kedelai yang bisa ditanam di Indonesia dengan kualitas yang sangat bagus gitu kan. Memang tidak, bentuknya bukan kedelai seperti kedelai sekarang, tapi itu masih sangat bagus, masih sangat layak untuk dibikin tempe, masih dengan kualitas yang lebih bagus gitu kan. Asal kita mau apa enggak gitu kan sekarang itu gitu kan. Sebenarnya banyak teknologi-teknologi penemuan anak bangsa ini yang untuk ketahanan pangan itu sangat-sangat luar biasa banyak Pak gitu kan. Mau apa enggak kitanya gitu kan, sebenarnya tinggal ke situ aja, sama support dari pemerintahnya gitu kan. Jangan sampai apa namanya, ya kita dikuasai hanya segelintir orang yang tadi cukong-cukong yang cuma maunya udah impor, yang penting saya kebagian gitu. Iya. Harus punya jiwa nasionalismenya, mungkin harus ditingkatkan lagi sehingga kita tidak apa namanya, tidak menjual Indonesia istilahnya gitu kan. Orang Indonesia yang menjual Indonesia. Begitu Ya, Pak. baik. Kang, nah lanjut ke ini Kang, terkait pertanian modern ya. Jadi kan sekarang di sisi lain tadi ketika di pedesaan itu mulai terjadi alih fungsi lahan gitu ya. Nah justru untuk di kota sendiri sekarang terjadi sebuah fenomena yang cukup menggembirakan terkait mulai bermunculannya komunitas-komunitas remaja yang memang mereka melaksanakan atau apa ya, hobi terhadap pertanian modern gitu ya. Jadi dengan lahan yang sempit tetapi bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu ya tadi. Nah, kira-kira ini prospek kedepannya seperti apa Kang melihat fenomena seperti ini? Apakah memang ini hanyalah fenomena musiman gitu, ataukah memang ini punya prospek yang cukup bagus kedepannya gitu? Kalau saya sih melihatnya dari sisi apa namanya, bisa jadi ini ada dua sisi ya Pak. Sisi dari sisi apa namanya, behavior dari masyarakat kota memang sudah kecenderungan sekarang tuh udah mulai aware terhadap kesehatan gitu kan ya. Memang ini dengan bisa menanam, dengan peduli terhadap lingkungan gitu, itu menjadi sesuatu yang menurut saya sangat menggembirakan gitu kan. Mereka peduli terhadap hal-hal itu gitu kan. Tapi mungkin kalau dari sisi pertanian secara seriusnya gitu kan, memang masih sangat jarang Mbak, pertanian modern yang dengan skala yang besar di Indonesia. Di Indonesia hanya masih bisa dihitung jari gitu kan. Petani modern yang skala super gitu kan, skala besar gitu kan, yang bisa memasok ke berbagai daerah gitu kan. Tapi dari ini semua gitu kan, yang bisa saya tangkap gitu, bahwa tadi setiap ada apa namanya, rasa pedih gitu kan, maka dari rasa pedih itu bisa lahir sesuatu yang peluang baru gitu kan. Bagi seorang pengusaha, kepedihan itu harus jadi sesuatu gitu, sebenarnya gitu kan. Jadi semangat ya bukan hanya semangat motivasinya Pak, tapi dari sisi ketika ada sesuatu yang apa namanya, kekurangan,
maka untuk menutupi kekurangan itu gitu kan, biasanya menciptakan sesuatu produk baru misalnya seperti itu. Itu Peluang-peluang baru termasuk ya. juga salah satunya di, iya, ide-ide baru gitu kan. Untuk menutupi kekurangannya. Salah satunya mungkin yang terjadi adalah di bidang apa namanya? Pertanian ini. Kalau zaman dulu yang namanya pertanian mungkin kalau sayuran, kalau di kita Jawa Barat ya udah ke Lembang gitu kan. Ya. Kalau sekarang nggak seperti itu dengan adanya misalnya hidroponik, orang Pantura, orang Pamanukan itu bisa nanam sayur dengan kualitas yang sama bagusnya gitu kan. Itu sudah tidak lagi, letak geografis itu sudah tidak lagi menjadi halangan untuk orang Pantura, untuk orang Pantura nanam sayur gitu kan. Kalau dulu kan memang hanya dikuasai oleh orang-orang Lembang aja gitu kan. Untuk sayuran yang bagus-bagus gitu kan. Sekarang sih dengan adanya pertanian modern, ini menurut saya jadi sesuatu yang sangat apa ya, menggembirakan gitu kan. Terus juga misalnya mungkin di daerah-daerah apa namanya, penyangga ibu kota gitu kan. Kalau dulu mungkin dengan adanya seperti harus ngirim barang dari satu tempat, misalnya dari apa namanya, Lembang atau dari Cianjur gitu ke Jakarta misalnya. Sekarang penyangga Jakarta udah bisa bikin pertanian modern yang nggak bisa memangkas, artinya memangkas kos operasional apa namanya, pengantaran barang gitu kan, dari transportasinya gitu kan. Ini udah, menurut saya udah jadi sesuatu yang luar biasa, jadi peluang lagi gitu di situ gitu kan. Ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dengan adanya pertanian modern seperti hidroponik ini Pak gitu. Ya, bahkan jadi, mungkin di gedung-gedung, di dak-dak apa hotel, dak rumah sakit itu udah sekarang bisa digunakan untuk nanam sebenarnya. ya. Baik di Jadi menarik. kota-kota gitu kan udah. Ya. Tadi tentang pertanian modern seperti hidroponik, aquaponik itu sangat menarik ya. Jadi, nah kira-kira ketika pertanian modern ini benar-benar kita jalankan secara serius ya, apakah memang bisa ini dijadikan atau diandalkan untuk membangun ketahanan pangan gitu di negeri ini ya, ketika ini dijalankan secara serius ya, apakah memang suatu saat akan dapat diandalkan atau bahkan menggantikan pertanian tradisional seperti itu? Saya rasa jadi bisa sangat bisa Pak untuk diandalkan menjadi apa namanya, untuk ketahanan pangan, minimal ketahanan pangan keluarga, minimalnya itu. Kalau menggantikan secara total kayaknya sih belum lah. Saat ini mungkin belum bisa menggantikan secara total ya, tapi untuk ketahanan pangannya minimal konsumsi sayur, konsumsi apa namanya, buah-buahan itu mah udah sangat bisa diandalkan gitu kan. Bahkan di keluarga, masing-masing keluarga kita punya kebun. Misalnya bukan hanya seperti itu. Bahkan di luar negeri itu sekarang udah ada yang namanya window farming, Mbak. Nanam sayur cuma di jendela. Karena jendela ada sinar matahari, ya udah di situ gitu kan. Mereka bikin rangkaian sistemnya itu udah mulai ada gitu kan. Bahkan ya tadi yang tinggal di apartemen pun gitu kan, yang nggak mengenal tanah, yang nggak bisa nginjek tanah, itu bisa sekarang itu dengan window farming. Ini komunitas-komunitas window farming di beberapa negara besar sudah banyak Pak gitu kan. Kenapa enggak sih kita juga gitu kan, dengan sistem window farming seperti itu masih sangat untuk bisa mengkonsumsi sayuran itu kita masih bisa. Terus juga ada sistem sekarang tuh yang namanya microgreen. Microgreen itu juga menjadi solusi kita mengkonsumsi sayuran tanpa harus keluar rumah. Kita bisa di dalam rumah hanya dengan misalnya lampu, tanaman kecil itu sangat bahkan dari sisi gizinya ternyata 4 kali lebih tinggi dari gizi tanaman sayuran yang apa namanya, yang dipanen secara dewasa gitu kan, dengan microgreen itu. Ini juga menjadi sesuatu yang artinya peluang lagi nih gitu kan sebenarnya. Bahkan
untuk ketahanan pangan kita sih sebenarnya masih sangat bisa untuk hal seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi harus menggantikan seperti beras untuk secara global, secara nasional, maksudnya kayaknya masih belum sih gitu kan. Ini tetap harus diupayakan bahwa ada apa namanya pembagian wilayah, jangan sampai ada wilayah-wilayah pertanian yang diserobot sama industri misalnya gitu kan. Ya sudah, yang industri yang daerah-daerah yang memang tandus sajalah gitu kan. Daerah-daerah subur ya janganlah gitu kan. Kalau di Subang ya Subang bagian mana sih yang boleh untuk industri, yang tidak boleh untuk industri, seharusnya itu udah di apa petakan ya, jangan sampai kayak apa daerah yang memang secara pertanian bagus tiba-tiba ada pabrik di situ kan, tidak elok juga, bukan hanya tidak elok, merusak ekosistem gitu kan, menurut saya sih seperti itu Pak. Itu menarik sekali tadi ya tentang ini pertanian modern ya, untuk minimal menjadi ketahanan pangan untuk keluarga ya. Jadi kita selaku rumah tangga itu tidak perlu beli jauh-jauh ke pasar selama sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu itu bisa ditanam di depan rumah gitu. Karena memang dengan teknologi yang ada sekarang itu sangat memungkinkan sekali. Nah, paling pertanyaan yang selanjutnya, nah, kira-kira upaya yang perlu dilakukan apa saja nih untuk katakanlah menanamkan kesadaran kepada masyarakat atau menyampaikan informasi tentang pentingnya pertanian modern ini kan? Kira-kira upaya edukasi seperti apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ya memang harus mengedukasi ke masyarakat gitu Pak, terutama semua kalangan ya, baik dari kita pribadi gitu kan, yang memang sudah mengerti tentang dunia pertanian modern gitu kan, atau mungkin bisa bikin komunitas gitu kan, atau kalau ini lebih bagus lagi kalau pemerintah juga apa namanya mengupayakan tentang hal itu gitu kan. Kebetulan saya juga penggiat urban farming, saya juga penggiat apa namanya komunitas hidroponik gitu kan. Kalau mungkin ada teman-teman yang pengen belajar tentang hidroponik gitu kan, saya punya komunitasnya, silahkan gabung gitu kan, kita belajar bersama. Bahkan sekarang saya bikin bukan hanya offline ya, tapi juga online. Kita bisa belajar secara online tanpa harus artinya bertemu secara langsung gitu kan. Bahkan yang dimanapun kita bisa belajar bersama gitu kan. Mungkin bisa teman-teman bisa cek aja di hidroj.com gitu kan, itu saya ada komunitasnya, kalau mau bergabung juga kita welcome banget. Ini juga berupaya edukasi untuk masyarakat gitu. Kebetulan saya dari tahun 2012 sudah mulai edukasi Pak. Saya biasa ngisi-ngisi pelatihan hidroponik di Purwakarta, di Majalengka gitu kan, di mana-mana daerah-daerah di Tangerang. Saya isi pelatihan seperti itu, muter-muter lah. Ya dalam rangka upaya untuk apa namanya mengedukasi untuk ketahanan pangan, minimal ketahanan pangan keluarga tadi gitu kan. Atau mungkin juga yang punya hobi nanam juga bisa tersalurkan gitu kan. Atau yang urban farming, kita memanfaatkan lahan-lahan sempit untuk apa namanya penghijauan juga kita upayakan seperti itu Pak. Ya, tadi menarik sekali ya Kang Brian, ininya diskusi kita malam ini ya. Intinya memang perlu edukasi kepada masyarakat ya tentang pentingnya ketahanan pangan, minimal dimulai dari lingkungan keluarga seperti itu Kang, mungkin ya. Ya. Baiklah sahabat sekalian, tadi kita bincang pada malam hari ini. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Brian telah memberikan pencerahan bagi kita. Sama-sama Pak, sama-sama Ramdan. Buat kalian yang memerlukan konsultasi, bantuan ataupun membutuhkan narasumber untuk mengisi training-training yang berkaitan dengan hidroponik, digital marketing ataupun branding, bisa menghubungi Kang Brian melalui IG-nya. IG-nya apa Kang? Nama IG-nya? Brian Kamud. Brian Kamud. Ya, Brian Kamud nulis saya. Nanti sahabat bisa DM beliau
sekali lagi bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang hidroponik terutama ya, karena memang beliau praktisi yang sudah berpengalaman malang melintang ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan, dan beliau menyediakan kursus baik secara online ataupun offline, jadi tinggal dikondisikan saja waktu dan tempatnya. Baiklah sahabat sekalian, itulah tadi bincang kita malam ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak acara ini. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya tentunya dengan tema yang menarik lainnya. Baiklah, sekali lagi terima kasih Kang Rian atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.